Oke, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia di dalam Dhamma. Kita berjumpa kembali pada acara Dhamma Sakata Online, season kelima, episode ke-21, pada hari ini tanggal 18 Maret 2024, bersama dengan saya, Kevin Sunardi, yang akan membantu acara pada hari ini. Oke, di sini juga sudah bergabung narasumber kita. Selamat malam Pak Sutrisno. Ya, Ya, malam ya, Bu Kevin. Ya. ya, terima kasih. Ya, Bapak Ibu yang sedang online, baik melalui Zoom maupun melalui YouTube, Dhamma Meta Jember maupun Dhamma Televisi, saya ucapkan selamat bergabung dan sebentar lagi kita akan mendengarkan paparan Dhamma yang akan disampaikan oleh Bapak Sutrisno dengan topik Sakadewana Minda, yaitu Saka Raja Para Dewa, dan kebetulan ini hari ini adalah part kedua, ya, melanjutkan apa pembahasan yang sudah sebelumnya disampaikan di pertemuan yang lalu. Nah, oleh karena itu, saya mengajak Bapak Ibu, kita sebelum mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Bapak Sutrisno, maka terlebih dahulu kita merenungkan Dhamma melalui pembacaan Dhammapada, ya, yang nantinya akan di-sharekan oleh Bu Titi. Pada Bu Titi, saya persilakan. Dhammapada Arahata Waga Syair 95. Pattawisamo no wirucati indakilupamo da disubato rahado wa ape takadamo samsara na bawatita dino, yang artinya bagaikan tanah, demikian pula orang suci tidak pernah marah, teguh pikirannya bagaikan tugu kota, indah gila, bersih tingkah lakunya, bagaikan kolam tak berlumpur. Bagi orang suci, seperti ini tak ada lagi siklus kehidupan. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu Titi atas pelantunan Dhammapadanya, ya, perenungan yang membawa kita semakin maju di dalam Dhamma. Selanjutnya, sebelum kita mendengarkan Dhamma, saya mengajak Bapak Ibu untuk bersikap anjali. Terlebih dahulu kita melantunkan share penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha yang akan saya pimpin. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Penghormatan terhadap Buddha. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Penghormatan terhadap Dhamma. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Penghormatan terhadap Sangga. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, saya terlebih dahulu ingin menyapa Bapak Ibu yang sudah online. Ya, apa kabarnya? Apakah hari ini baik? Dan dari mana Anda sedang online hari ini? Mohon tuliskan di kolom komentar, ya, jadi kita juga dapat saling berinteraksi. Hari ini kita eh,
akan berbincang dhamma dengan Bapak Sutrisno. Dengan profil beliau, Pak Sutrisno adalah lulusan Universitas Tarumanegara S1 Fakultas Teknik Mesin, ya. Beliau adalah angkatan 1990, lulusan tahun 1994. Saat ini berprofesi sebagai wira swasta, kesehariannya rutin sharing dhamma di sekitar Cikarang, dan juga beliau aktif di Setia Sada Manggala, Wiara Sariputa, Viara Dhamma Metta, Sadama Meditation Center. Oke, itulah profil beliau, Pak Sutrisno. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, baik Pak Kevin, apa kabar? Ya, selamat malam juga kepada teman-teman sedama semua. Hmm. Oke, hari ini topiknya adalah Saka Dewa Naminda, ya. Nanti kita akan belajar bagaimana menjadi dewa, ya Pak. Mudah-mudahan menjadi dewa. Ya, mudah-mudahan setelah ikutan sesi hari ini, ya, Bapak Ibu, ya, saudara-saudari yang ikutan nonton, ikutan Zoom dengan penuh apa? Penuh penghayatan, mendengarkan dengan baik, mudah-mudahan kehidupan berikutnya dapat terlahir di alam dewa. Nah, oke. So, tanpa berlama lagi, saya persilakan Pak Sutrisno. Mungkin teman-teman sudah ingin mendengarkan langsung dari Pak Sutrisno apa aja yang akan dibahas hari ini. Baik, Silakan Pak Sutrisno. ya. Jadi sebelumnya izinkan saya share screen dulu ya. Ya. Ya, oke, baik. Ya, selamat malam Bapak Ibu, teman-teman sedama ya. Malam ini saya kembali diberi kesempatan melanjutkan pembahasan mengenai Saka ya, tokoh utama kita, Saka Dewa Naminda atau Saka Raja Para Dewa, ya, melanjutkan dari minggu kemarin ya. Nah, mungkin sebelumnya kita awali dengan penghormatan kepada Guru Agung ya, Sang Buddha. Kita beranjali dan sama-sama mengucapkan Namo Tassa sebanyak 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Baik, ya, jadi minggu kemarin mungkin sedikit merefresh ya, mereview kembali. Kita ada membahas mengenai Dewata Nusati, ya, bagaimana mengingat, selalu merenungkan, selalu mengingat kualitas-kualitas yang ada pada para dewa, ya, dan bukan hanya mengingat, bukan hanya merenungkan, tapi juga kita sendiri harus memiliki kualitas-kualitas tersebut, ya kan? Dan setelah memilikinya, ya, itu adalah salah satu cara untuk memurnikan lah, katakan ya, untuk memurnikan pikiran, ya, dan mudah-mudahan dengan kualitas-kualitas tersebut, ya, memiliki kualitas tersebut, kita juga akan terlahir di alam dewa. Nah, itu jadi modal, gitu ya. Apa saja kualitas tersebut? Tentu saja harus punya yang namanya keyakinan atau sadda, ya. Kemudian ada lagi kedermawanan, taga, ya. Ada lagi pembelajaran, suta, ya kan. Ada lagi sila, ya kan, moralitas, dan yang terakhir ada panya, ya. Jadi beberapa suta yang kita kutip kemarin ya, ada 5 kualitas tersebut. Ada keyakinan, sabda, ada sila, moralitas, ada suta, pembelajaran, ada caga, kedermawanan, dan ada kebijaksanaan, panya. Baik, ya. Nah, jadi dari berbagai referensi yang kita kutip ya, tokoh kita Saka ini ya, Raja Para Dewa ini memiliki banyak kualitas tersebut ya. Nah, antara lain beliau pernah bertekad bersumpah ada 7 itu ya, akan melaksanakan hal-hal seperti tersebut sehingga beliau terlahir sebagai pemimpin para dewa, raja para dewa ya. Hari ini kita akan membahas sehubungan ya, apa
kehidupan lampau dari Saka sebelum jadi Saka, ya kan? Nah, sebelum jadi raja para dewa, apa yang beliau lakukan, ya, sehingga bisa muncul sebagai raja dewa, gitu. Oke. Nah, sebelumnya mungkin saya sedikit membahas dulu ya, karena ini berkaitan dengan pembahasan kita, ya. Ini membahas kosmologi Buddhis, ya, sedikit aja ini ya, karena biar lebih jelas, gitu, ya. Jadi dalam kosmologi Buddhis ya atau cakrawala inilah ya sistem apa cakra ini roda gitu ya, sistem dunia lah katakan cakrawala ya atau dalam suta Lokadhatu. Nah, sistem dunia menurut pandangan kosmologi Buddhis ya terutama dalam Pali ya dalam Pali ini seperti piringan ya kan seperti piringan kalau dilihat dari atas gitu ya kalau dilihat dari atas di tengah-tengahnya adalah Gunung Sineru atau Mahameru kadang-kadang ya ini dilihat dari atas ya kemudian Gunung Sineru ini eh, apa dikelilingi oleh 7 lingkaran pegunungan Mahapabata ya kemudian mereka ini semua ya terletak di atas piringan yang ya lapisan atasnya adalah air. Kalau ini tampak samping, kalau ini tampak atas, ya. Jadi lapisan atasnya adalah air, ya. Lapisan keduanya adalah tanah, lapisan ketiganya adalah air asam, air kaustik gitu ya. Lapisan keempatnya adalah uap, ya. Nah, jadi apa? Kemudian di atas piringan ya yang lapisan atasnya air itu ya ada 4 benua. Nah, di utara adalah Utara Kuru, ya di sebelah barat ada Aparagoyana, di sebelah selatan ada Jambudipa, di sebelah timur ada Pubawideha. Ya, 4 benua ini ya. Jadi manusia ada di mana? Manusia ada di benua Jambudipa. Makanya sering kita temukan di teks ya literatur Pali itu kata Jambudipa ya itu jadi manusia-manusia yang seperti kita ini ada di Jambudipa ya. Nah, Sineru itu berpusat di tengah ya. Nah, ini ya di sini ya, yang kecil inilah ya. Jadi yang apa yang tengah-tengah ini ya itu Sineru ada di tengah-tengah dari Cakrawala itu sebagai pusat ya. Nah, kita tahu Saka, Saka dan para dewa lainnya berada di alam dewa Tawatingsa. Tawatingsa itu ada di mana? Tawatingsa itu ada di puncak Gunung Sineru, ya puncak Gunung Sineru. Kemudian di lereng gunungnya itu adalah alam dewa Catu Maharajika. Ya, nah Sineru ini menjulang ke atas ya dari lapisan air ini dan juga ke bawah ya juga ke bawah jadi menembus air juga sampai di dasar gitu ya. Nah, kemudian nanti kita akan bahas ya kisah ini berkaitan apa sejarahnya lah ya kisah kehidupan lampau dari Saka ini berkaitan para asura ini tinggalnya di dasar ya dasar otomatis di dasar laut lah katakan ya di dasar samudra air kan tadi kan air ini adalah disebutnya Maha Samudra, Samudra Raya, Samudra Besar. Para Asura itu tinggal di dasar lautan lah katakan. Karena Sineru ini ke atas dan ke bawah, dasarnya ada di dasar laut gitu. Ya, jadi apa sekilas saja lah ya. Ini pandangan kosmologi Buddhis menurut Pali. Gitu. Ya, oke. Yang penting Tawatingsa itu ada di puncak Sineru. Ya, nah nanti alam-alam surga selanjutnya itu udah di atas Sineru sampai alam Brahma gitu. Ya. Nah, oke. Sekarang saya akan beralih ke pembahasan mengenai sejarah kisah Saka ya, apa Raja Saka ya. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai kehidupan masa lampau dari
Saka ya sebelum beliau mencapai posisi sebelum beliau menjadi raja para dewa. Ya, ini sebenarnya ada dua kisah ya, ada dua kisah yang pertama ini ada di Dhammapada Atthakatha ya, Magawatu ya, kisah Maga. Kemudian ada lagi di Jataka Atthakatha ya, itu di eh, Pulawaka Watu ya, kisah tentang sarang burung gitu ya. Mirip, kejadiannya mirip ya, hanya saja kalau di yang Jataka Atthakatha itu Saka itu sendiri ya di kehidupan lampaunya itu adalah bodhisatta di situ. Tapi kejadiannya mirip dengan yang kisah Maga ya, Magawatu yang ada di Dhammapada Atthakatha. Ya, tapi di sini tidak disebutkan Maga ini adalah bodhisatta atau calon Buddha. Ya, tapi saya mengambil yang Magawatu ini. Ya, ya ini nggak heran karena Sang Buddha sendiri kan minggu kemarin ada kita bahas ya, beliau sebelum jadi Buddha masih bodhisatta pernah menjadi Saka bukan sekali bahkan sampai 36 kehidupan pernah menjadi Saka gitu ya. Ya, jadi kalau kisahnya mirip-mirip ya mungkin bukan sesuatu yang heran ya. Kita baca di Mahanidana Sutta juga ya, kisah Bodhisatta Wipasi ya, sama-sama Buddha Wipasi sebelum menjadi Buddha. Kisahnya juga mirip-mirip dengan Buddha Gotama ya, hanya rentang umur ya, orang tuanya ya itu mungkin nama-namanya beda, tapi kisahnya mirip-mirip gitu ya. Sepertinya dalam tradisi Pali ya memang demikian ya. Oke, baik kita mulai. Kita sekarang masuk ke kisah kehidupan lampau Saka ya. Jadi Saka ini sebelumnya terlahir sebagai seorang pemuda Brahmana yang bernama Magha ya. Suatu ketika beliau ini pergi ke desa Macala di negeri Magadha ya. Nah, setelah membuat tempat istirahat yang nyaman bagi dirinya, ia menempatinya setelah menyingkirkan kotoran dengan kaki. Ya, jadi mungkin pada masa itu, pada masa apa zaman dahulu kala ya, sangat-sangat dahulu kala itu eh, biasanya orang-orang atau pedagang atau siapapun bepergian dengan kereta atau dengan berjalan, ya kan? Nah, mungkin sampai di satu tempat, biasanya perjalanan itu panjang, pasti ada tempat untuk singgah, ya, tempat untuk singgah. Jadi dia membuat satu tempat istirahat atau satu tempat singgah, ya, dibersihin, gitu, ya. Kemudian orang lain menempati sendiri di sana setelah mengusir menyenggolnya dengan lengan. Ia Maga tidak marah setelah membuat tempat lain yang nyaman menempatinya. Jadi setelah Maga ini bikin satu tempat, ya kan, atau menempati satu tempat membersihkan, ada orang lain datang, malah Maganya diusir gitu istilahnya. Ya, tapi Maga tidak marah. Ya, Maga tidak marah. Kemudian Maga bikin lagi tempat yang lain, ya, bikin ada lagi yang datang, ya kan. Terus diusir lagi si Maganya sampai berkali-kali gitu, ya. Tapi Maga tetap tidak marah, ya. Kita ingat di pembahasan lampau, salah satu sumpahnya Saka adalah ia tidak akan marah, akoda, ya tidak akan marah. Tapi kalau ada kemarahan yang muncul, ia akan segera segera meredamnya, gitu ya. Nah, ya jadi luar biasa ya. Jadi Maga ini punya sifat yang sangat baik ya, tidak marah walaupun tempatnya yang dia bersihin, yang dia persiapkan untuk istirahat malah direbut orang lain lah gitu ya. Beda kalau zaman sekarang ya. Kalau rumah digusur boro-boro nggak marah ya kan, nggak minta ganti rugi aja udah syukur gitu ya, boro-boro yang nggak marah gitu ya. Tapi beda dengan Maga ini ya. Kemudian Maga ini berpikir, semua bantuan saya ini menghasilkan kebahagiaan melalui pekerjaan saya ini, pekerjaan bajik yang menyokong kebahagiaan seharusnya dikembangkan ya. Jadi bukannya marah tapi malahan berpikir, wah ini apa yang saya lakukan ini ya, saya bersihin tempat, saya sediain tempat, malah
menimbulkan kebahagiaan bagi orang-orang yang menggunakannya. Itu, ya. Nah, luar biasa ya. Selanjutnya, maka membuat tempat persinggahan, ya kan? Bikin lagi lebih bagus lagi. Ya, menyediakan api di musim dingin, air di musim panas, ratakan dan membersihkan jalan bagi orang-orang yang bepergian. Gitu, ya. Nah, ini ringkas saja ya. Jadi kalau yang dalam kurung ini saya ringkas saja. Soalnya kisahnya panjang. Kalau harus dicantumin semua, dikutip semua, kayaknya waktu nggak cukup ya. Saya ringkas-ringkas ya. Tapi kalau yang ada terjemahan palinya ya ini diambil dari kata-katanya langsung. Oke, ya. Oke, lanjut ya. Jadi pada saat itulah Maga itu lagi membersihkan jalan, membersihkan tempat, ya kan? Ada seseorang yang datang, ya bertanya, saudara, Anda melakukan apa? Ya, maka menjawab, ya apa jawaban Maga? Maihang Sagga Gaminang Magang Karomi sama, ya. Oh saudara, aku membuat jalan menuju surga, ya lagi Maga itu menggunakan cangkul, ya meratakan jalan, menggunakan pisau untuk memotong dahan-dahan ranting-ranting dahan-dahan kayu gitu ya. Eh, supaya jalannya bisa dilalui. Ada yang nanya, ya kan? Kamu ngapain gitu ya? Saya membuat jalan menuju surga. Sagga Minang, Magang Karomi. Aku membuat jalan magang ya, Sagga Minang. Ya, Sagga itu surga, Gaminang menuju surga itu. Terkesan dengan perbuatan Maga, orang itu berkata, biarlah saya menjadi mitramu, saya jadi sahabat kamu, saya jadi partner kamu lah untuk sama-sama melakukan kebajikan ini. Nah, si Maga menjawab, jadilah saudara, ya surga adalah kesenangan, banyak kebahagiaan bagi banyak orang, ya kita kalau sama-sama berbuat baik, ya berbuat baik, membersihkan jalan ini, membangun jalan ke surga. Surga ini menyenangkan, gitu, ya. Ini satu orang. Terus juga di sana terjadi orang yang lain setelah melihat, bertanya dan mendengar terjadi persahabatan, ya. Jadi teman, ya ada 2 orang datang, 3 orang, ya 4 orang, ya. Demikianlah seluruh orang-orang yang lain tersebut menjadi 33 orang, ya. Mereka semua membuat jalan rata dengan tangan, cangkul dan sebagainya, pergi ke tempat sejauh 1 yojana, 2 yojana, ya. Jadi mereka bukan hanya di tempat yang awal Maga bangun aja, bahkan ke mana-mana ya, membuka jalan, membersihkan jalan ya, sampai semakin banyak orang yang terlibat, jumlahnya 33 orang. Oke. Nah, kemudian ini muncul tokoh antagonis nih ya. Seorang kepala desa setelah melihat mereka berpikir, ya, manusia-manusia ini terlibat dalam tanpa usaha. Maksudnya, ini orang-orang kurang kerjaan kali ya, gitu ya. Jika mereka ini membawakan ikan, daging, dan sebagainya dari hutan, atau menikmati minum minuman keras, atau melakukan pekerjaan selain hal tersebut, saya akan mendapatkan sesuatu. Ya, artinya kalau orang-orang ini nggak kerja bakti lah, misalnya ya, mereka menangkap ikan, memburu, ya, atau minum minuman keras ya. Ya, kepala desa ini mungkin bisa dapat bagian dari mereka, tapi sekarang mereka kerja bakti ya, si kepala desa ini yang jahat ini ya, nggak mendapat sesuatu dari mereka gitu ya. Lalu kepala desa membujuk mereka untuk melakukan hal-hal tersebut ya. Ayolah kalian rumah tangga nggak pantas nih, kalian kepala rumah tangga ya jangan kerja bakti aja ya, harusnya berburu lah, mancing ikan lah, gitu, ya kan? Atau kalau udah santai ya, ayo mabuk-mabuk sedikit lah, gitu ya. Kita bareng, gitu kan? Maksudnya si kepala desa, ya. Tapi ke-33 orang Presmaga ya, mereka menolak ucapan kepala desa tersebut. Demikian ya, dibujuk berkali-kali, mereka juga menolaknya. Nah, kepala desa jadi marah, mengadukan mereka kepada raja. Ya, kemudian apa kata si kepala desa kepada raja? Oh raja,
aku melihat para pencuri yang berkeliaran membentuk kelompok. Wah, ya kan tadi 1 orang, 2 orang, 3 orang sampai 33. Ini lagi bikin geng ini katanya gitu ya. Nah, tanpa menyelidiki, raja memerintahkan ya, ayo tangkap mereka, injak-injak mereka dengan gajah. Nah, ya, raja yang udah dihasut oleh si kepala desa, tangkap 33 plus maga ini ya, injak-injak, kasih hukuman. Ini kan pencuri mereka gitu ya. Nah, setelah ditangkap ya, maga ya di hadapan raja ya, maga memberikan nasihat kepada pengikutnya, saudara-saudaraku, ya kan? Sama ini ya, saudara-saudaraku. Tiada tempat perlindungan bagi kita selain mengokohkan cinta kasih, meta, ya. Kalian janganlah marah ke siapapun, mau raja, kepala desa, gajah yang menginjak dan maupun diri sendiri. Kembangkanlah keseimbangan pikiran dengan pikiran cinta kasih, ya. Walaupun sudah difitnah, walaupun sudah ditangkap, bahkan akan dihukum mati dengan diinjak gajah, apa yang dinasehat maga memberi nasihat apa kepada pengikut teman-temannya itu, jangan marah tetap, ya kan? Kembangkan meta, kembangkan cinta kasih, itu luar biasa ya. Nah, lanjut ya. Lalu apa yang terjadi ya? Terjadi satu keanehan, keajaiban lah katakan ya. Dengan pengembangan cinta kasih, gajah tidak mampu untuk mendekati mereka. Ya, jangankan mau nginjek ya, bahkan mau mendekati aja tidak mau gitu ya, tidak mampu gitu ya, karena begitu besar meta yang mereka kembangkan ya. Kemudian raja berpikir ya, dilaporin ke raja, ini raja ini gajahnya nggak mau nih, nggak nurut, nggak mau menginjak 33 orang tadi itu. Raja berpikir barangkali karena melihat banyak orang, gajah tidak berani mendekati mereka. Jangan-jangan karena terlalu rame nih orangnya, gajahnya yang takut gitu. Ya, terus raja memerintahkan pergi, tutupi mereka dengan tikar. Ya, jadi ditutupin kan nggak kelihatan tuh orangnya apa bentuk orangnya, ya kan? Nah, barangkali setelah ditutup gajah mau melaksanakan hukuman untuk dengan menginjak-injak mereka. Setelah ditutupi tikar, gajah bahkan berputar balik dari jauh. Ya, bahkan udah ditutup pun gajahnya masih dari jauh, malahan nggak mau mendekati mereka. Gitu. Ya. Mendengar kejadian ini, raja akhirnya memanggil dan bertanya untuk menyelidiki apakah mereka adalah pencuri. Ya, wah ini ada sesuatu ini, ya kan? Kok dikasih hukuman malah nggak bisa terlaksana, gitu. Ya. Nah, akhirnya Maga dipanggil berikut teman-temannya. Ya, Maga memberi penjelasan. Oh, Baginda, kami ini bukan pencuri, namun kami melakukan ini dan itu sedang membersihkan jalan surgawi bagi kami sendiri. Ya, sama setiap ditanya ya, kamu ngapain? Ya, saya membersihkan jalan, membangun jalan untuk surga gitu. Ya, kepala desa menghasut kami untuk pekerjaan yang tidak bajik. Ya, ia mengatakan demikian ketika kami tidak melaksanakan ucapannya. Kan tadi dibujuk ya oleh kepala desa, kalian rumah tangga nggak pantas lah kerja bakti terus gitu kan. Berburu lah, mancing ikan lah, ya kan, mabuk-mabukan lah gitu. Ya, tapi ketika kami tolak, ya, si kepala desa memfitnah kami sebagai pencuri, ya, dia marah dan ingin menghancurkan gitu. Ya, setelah mendengar penjelasan dari mereka, ya, raja menjadi senang. Ya, apa kata raja? Anak-anakku, ya, papa, gitu ya. Binatang ini mengetahui kualitas-kualitas kalian. Aku yang menjadi manusia tidak mampu untuk mengetahui. Maafkan daku, maafkan saya. Raja berpikir, wah, gajah aja tahu ya, ini orang-orang baik. Saya sebagai raja manusia nggak tahu kualitas kalian, malu ya, minta maaf gitu ya. Amat kami, ya kan, maafkan saya gitu ya. Nah, kemudian ini ringkas saja ya, raja menjadikan kepala desa dan keluarganya sebagai pembantu ya. Jadi
Si kepala desa yang tadinya menghasut raja dihukum jadi pembantunya atau budaknya gitu ya, menghadiahkan desa tersebut pada mereka, juga gajahnya dihadiahkan pada mereka. Mereka menaiki gajah meninjau desa tersebut ya. Jadi dengan bergantian lah ya menaiki gajah, mereka survei lah desa tersebut, mana yang perlu dibersihkan, mana yang butuh bantuan, ya kan? Nah, yang dari sebelumnya difitnah akan dihukum, malah sekarang mendapat hadiah menjadi pemimpin desa, katakan menggantikan kepala desa, ya kan, mendapat gajah, mendapat sokongan raja, ya. Mereka berpikir, bahkan terlihat langsung di sini manfaat jasa kebajikan yang telah dilakukan kami, ya. Tadi kan kerja bakti untuk di kehidupan akan datang, ya kan? Bahkan sekarang aja pun udah terlihat manfaatnya, ya kan? Mendapat sokongan raja, mendapat dukungan raja, ya, mendapat sebagai dijadikan pemimpin desa, nah, itu ya, bahkan mendapat pembantu, gitu. Ya, jadi makanya dibilang terlihat langsung di sini di kehidupan ini ya manfaat dari melaksanakan kebajikan. Nah, terus selanjutnya bukan hanya berhenti di tempat ya, mereka berpikir lagi. Sekarang seharusnya kami melakukan jasa kebajikan melebihi yang telah dilakukan. Apa yang harus kami lakukan? Nah, kami akan membangun aula peristirahatan atau persinggahan juga boleh ya, bagi banyak orang yang bertahan lama di perempatan jalan besar. Ya, tadi kan mungkin Maga bikinnya kecil-kecil gitu satu-satu ya untuk sendiri ya. Sekarang ayo, ini kita udah mendapat manfaat nih, kita udah kelihatan ya kan hasil dari perbuatan baik. Ya, kita bikin lagi, lebih lagi, lanjut lagi, bikin aula yang lebih besar lagi gitu ya, tempat istirahat, tempat persinggahan yang lebih besar. Nah, lalu mereka memerintahkan seorang tukang kayu untuk membangun aula, namun tidak menginginkan para wanita mendapatkan bagian aula tersebut. Artinya mereka sepakat untuk ini perbuatan bajik ini kita aja, ya kan? Kalau wanita jangan, pria aja gitu loh. Agak diskriminasi gitu ya. Kita aja nih pria-pria aja yang bisa berbuat bajik gitu ya. Wanita udahlah jangan dulu gitu ya. Nah, pada saat itu ternyata di rumah maga ya terdapat 4 wanita ya. Ini ada beberapa versi ya. Nah, 4 wanita ini namanya Nanda, Cita, Sudama, dan Suja. Ya, beberapa versi. Ada yang versi yang menyatakan ini empat-empatnya istrinya, gitu, istri kehidupan di kehidupan ini ya, di maga ini. Ada juga yang bilang ini pembantunya, gitu ya. Tapi apapun itulah, gitu ya. Nah, kemudian karena mereka sepakat para wanita ini nggak akan diberi kesempatan untuk turut melakukan perbuatan bajik, ya, cari akal, itu ya. Sudama ya salah satunya ini kemudian menyuap tukang kayu untuk mendapatkan bagian pembangunan aula, ya. Nah, jadi dia kasih uang ya, Sudama kasih uang ke tukang kayu yang tadi ditugaskan untuk membangun aula tersebut. Nah, akhirnya tukang kayu setuju ya memotong kayu, mengeringkan, mengukirnya menjadi hiasan sudut atap bangunan dan mengukir huruf ya. Aula ini bernama Sudama, lalu menyembunyikannya. Ya, biasanya mungkin kita kalau lihat bangunan-bangunan tradisional Thailand atau India, di atapnya itu ada ukir-ukiran. Kira-kira seperti itulah ya. Jadi dibikin duluan nih ya sama si tukang kayu, dikeringkan, diukir lagi aula ini bernama Sudama gitu. Ya, lalu disembunyiin dulu. Ketika bangunan telah selesai, pada hari pemasangan ukiran atap, tukang kayu pura-pura lupa dan meminta ukiran hiasan atap kepada para pria yang tadi 33 orang itu yang seharusnya dipersiapkan dan dikeringkan sebelumnya. Ya, jadi bangunan sudah selesai ya, pondasi, tiang, atap udah nih, tinggal ukirannya nih yang belum ada nih. Ya, pura-pura lupa si tukang kayu, pinter ya, pakai akal bulus. Ya, nah terus dia bilang, oh ini kita kurang satu nih, kurang ukirannya gitu ya kan.
Nah, para pria lalu mencari dan ingin membeli dari Sudama. Nah, Sudama kan udah punya nih, ya kan? Jadi si tukang kayu mungkin kasih tahu, ini kita kurang ukiran, ukirannya harusnya udah dipersiapkan, dikeringkan dulu. Kalau mendadak mau ya nggak bisa, nggak bagus. Kayunya masih basah gitu. Yang punya siapa dong? Yang punya si Sudama. Oh ya udah kita beli aja, ya kan? Tapi Sudama menolak untuk dibeli, ya, dan meminta bagian dari pembangunan Allah. Namun para pria menolaknya. Nggak bisa kalau kalau kita beli ya tetap kan si para pria yang punya kebajikan, ya. Tapi kalau nggak dibeli, kamu danain, Sudama danain, ya ini kan jadi kebajikan Anda jadinya gitu istilahnya ya, nggak dibeli didanain gitu ya. Para pria menolaknya, ya. Kemudian tukang kayu mengajarin ya, ngajarin sama si Sudama. Nyonya, Anda katakan begini, selain alam Brahma, tidak ada tempat lain tanpa wanita. Kalian bawalah ukiran hiasan atap ini, demikian pekerjaan saya akan sempurna, akan selesai. Ya, jadi kalau udah ditolak, apa nih cara-cara mengatasinya gitu ya? Ya udah, tukang kayu ngajarin. Kan tadi katanya mau bangun jalan ke surga, ya kan? Surga itu ya itu ada wanitanya gitu, ya kan? Bahkan mungkin dari ya mungkin teman-teman udah tahu 31 alam kehidupan selain alam Brahma lah ya, kecuali alam Brahma baru tidak ada wanita, ya, dari alam menderita ya, 4 alam menderita, alam manusia sampai 6 alam dewa ke atas itu semua ada wanita. Nah, sekarang wanita ingin terlahir juga di surga, kenapa dilarang gitu istilahnya, ya. Selain alam Brahma tidak ada tempat lain tanpa wanita gitu ya. Kenapa kamu menghalangi? Anda menghalangi wanita berdana gitu ya. Lalu para pria tersebut menyetujuinya ya. Nah, akhirnya disetujui ya. Terus 33 pria menyediakan 33 tempat duduk, makanan, minuman, pelayanan bagi para tamu yang datang ya. Gajah yang tadinya sebagai apa yang ditugas apa mau menginjak-injak mereka ya untuk memberi hukuman, sekarang jadi jinak ya, bertugas menuntun para tamu ke tempat tersebut. Nah, kemudian maka menanam pohon kowilara ya. Saya di kamus sih ada ya terjemahan kowilara, tapi saya kurang yakin lah gitu ya. Jadi ada nama-nama tumbuhan, saya juga bukan ahli tanaman ya, jadi biarin nggak diterjemahin lah ya. Jadi Maga menanam pohon kawilara ya, tidak jauh dari aula, menyiapkan papan batu di bawah pohon. Nah, nah ya kan. Selanjutnya Nanda, Nanda kan tadi ada Sudama, Cita, Nanda gitu ya. Nanda ini wanita yang lain, ya itu apa? Juga ingin berdana. Oh, Sudama ngasih apa ukiran-ukiran apa gitu ya. Bagaimana kalau saya juga ambil bagian? Nah, ya si Nanda ini mendanakan kolam untuk minum dan mandi. Ya, kemudian yang wanita yang ketiga atau istri maga lah katakan ya, kita mendanakan taman bunga yang sangat indah. Ya, juga karena kenapa? Nanti tamu-tamu yang datang ya untuk hiasan kalung bunga bagi para tamu setelah mandi dan minum. Kita kan itu tempat persinggahan. Tamu-tamunya setelah dilayani ya sebagai souvenir ya, pas pergi dikasih kalung bunga ya. Kemudian namun Suja berpikir, saya adalah istri dan putri paman dari Maga. Dengan perbuatan ini yang dilakukannya juga milikku, perbuatanku juga miliknya. Ia tidak melakukan apapun, menghabiskan waktu dirinya bersolek ya. Jadi Sudama berdana atap gitu ya, ukiran atap, si apa Nanda beliau ini berdana membuat kolam ya untuk mandi. Cita mendanakan taman bunga. Nah, wanita yang keempat si Suja ini. Suja ini rupanya lumayan malas juga ya. Rupanya si Suja adalah sepupuan ya, masih sepupu dari Maga, juga istrinya. Nah, dia pikir saya kan istrinya Maga ya. Dia melakukan kamar baik
ya saya juga dapat. Saya melakukan karma baik, maka juga dapat. Gitu. Tapi kan sebenarnya bukan begitu ya. Nah, ia tidak melakukan apapun, menghabiskan waktu dirinya cuma bersolek gitu. Ya, nah lanjut. Demikian setelah mencapai kondisi yang patut dipuji pada akhir kehidupannya, terlahir sebagai Saka Dewa Raja Dewa di alam 33. Sahabat-sahabatnya juga terlahir di sana. Ya, jadi setelah Maga dan 33 sahabatnya meninggal, mereka semua terlahir di alam Dewa Pawatingsa 33. Sahabat-sahabatnya juga ya. Tukang kayu terlahir sebagai Dewa Putra Wisakama. Ya, Wisakama ini juga sama. Posisinya ada di Pawatingsa juga. Ya, nah Wisakama ini tukang kayu ini Dewa Wisakama ya, yang kehidupan lampaunya adalah tukang kayu. Ini apa seperti arsitek ya, arsiteknya dewa gitu ya. Dewa Wisakama banyak membangun istana-istana ya, termasuknya salah satunya yaitu dalam kitab komentar ya disebutkan ketika Sang Buddha turun dari Tawatingsa setelah membabarkan Dhamma apa Abhidhamma ya tangganya ini kan turun pakai tangga tuh tangganya ini dibikin oleh si Dewa Wisakama. Nah, ya, kemudian pada waktu itu para asura berdiam di alam Tawatingsa. Rupanya alam Tawatingsa ini memang sudah ada, ya, tapi dihuni oleh para dewa-dewa asura, gitu. Ya, dihuni oleh para dewa asura. Alamnya sudah ada, cuman eh, yang istana dan sebagainya itu belum ada. Nah, mereka para asura berpikir, para dewa putra baru saja muncul. Ya, kemudian mereka menyajikan minuman surgawi. Ya, ini minuman surgawi ini minuman yang bisa bikin mabuk gitu. Jadi ada juga dewa yang suka mabuk gitu ya, dewa mabuk gitu ya. Nah, istilah dewa putra ya, dewa puto, dewa puta. Ini sebenarnya bukan merujuk kepada kadang-kadang sih ya merujuk kepada dewa yang baru muncul kan dewa terlahirnya Papatika ya apa spontan terlahir spontan gitu ya tapi kalau di penjelasan kitab komentar di Sangyutta Nikaya ya Sagatawaga dewa putra ini merujuk kepada dewa yang jenis kelaminnya pria dewa puta ya dewa puto kalau dewi atau dewa yang jenis kelaminnya adalah wanita namanya Dewa Dita atau Dewa Ditu kadang-kadang ya jadi lebih apa lebih sering merujuk kepada jenis kelamin dewanya oke kemudian nah ini ya jadi Asura ini pikir oh ini ada muncul dewa-dewa baru nih dewa putra yang baru nih ya dewa putra yang baru ya kita jamulah pakai minuman yang bisa memabukkan ya karena mereka sendiri suka ya tapi kita tahu Maga ya. Nah, ini sekarang tadi Maga sekarang udah jadi Saka ya kan? Maga terlahir sebagai Saka, 33 temannya terlahir di sana, tukang kayu jadi Dewa Wisakama. Saka sendiri ya, lanjut ya. Nah, Saka sendiri memberi tanda kepada pengikutnya untuk tidak minum. Nah, para asura mabuk setelah meminum minuman surgawi ya. Saka berpikir, buat apa aku bergabung kerajaan dengan mereka ini? Wah, ini dewa-dewa suka mabuk. Saka sendiri kan seorang yang sangat ketat dengan sila, sangat ketat dengan moralitas. Ya, Saka setelah memberi tanda kepada para pengikutnya, membuat mereka ya Asura terangkat di kaki, membawanya ke Samudra Raya. Nah, ya kan tadi kan kita di kosmologi itu ya, jadi mereka muncul di puncak Gunung Simeru di alam Tawatingsa setelah melihat loh kok di sana banyak dewa yang suka mabuk ya Saka kurang suka buat apa ya kan ada dewa-dewa seperti ini di alam ini ditangkap dilempar ke Maha Samudra ya yang di apa dasarnya gunung sampai ke dasarnya gunung Simeru itu. Nah,
Kan Sineru itu setengahnya di atas ya, setengahnya di bawah laut kan, gitu ya, di bawah Mahasamudra. Nah, mereka dengan kepala menghadap bawah jatuh di Samudra Raya, Mahasamudra, ya, Mahasamude, gitu ya. Jadi, nah, lalu dengan kekuatan jasa kebajikan dari para Asura ini muncul istana Asura di dasar paling bawah Gunung Sineru, ya, muncul pohon Citapatali. Nah, jadi terbentuklah juga alam Asura, tapi Asura Dewa nih, ya, di dasar lautan, ya, di dasar lapisan air tadi. Nah, muncul alam Asura di situ, ya, yang dihuni oleh yang para dewa yang sebelumnya berdiam di alam Tawatingsa. Nah, di sana juga muncul pohon Citapatali, ya. Nah, ini kan yang di Magawatu, ya. Kalau yang di Pulau Wakawatu diberi penjelasan lagi, pada awalnya dewa-dewa Asura ini nggak sadar, karena kan waktu jatuh, waktu dibuang masih mabuk, ya kan. Begitu sadar, begitu pohon Citapatali ini berbunga, mereka sadar, loh ini kok bukan bunga yang seperti di alam Tawatingsa gitu. Nah, mereka jadi sadar, wah ini kita udah ditipu oleh si Saka gitu ya. Hanya mereka marah, ya, hanya mereka apa ingin merebut kembali. Nah, ingin merebut kembali Tawatingsa. Dari situlah muncul peperangan antara Asura dan para dewa di Tawatingsa gitu ya. Nah, oke lanjut ya. Lalu, nah muncul kota dewa Tawatingsa 10.000 yojana ya di tempat pertempuran dewa dan asura di mana para asura dikalahkan ya. Jadi alamnya sudah ada tapi kota dewanya, Dewa Nagara ya itu belum ada ya setelah para dewa Saka dan teman-temannya terlahir mengalahkan Asura, barulah muncul kota Dewa Tawatingsa, Dewa Nagara, kota dewa. Ya, itu. Ini 10.000 yojana sepertinya luasnya lah, ya, karena di palingnya juga nggak disebutin. Nah, ini Dewa Surana. Dasa Yojana Sahasang, ya, Tawatingsa Dewa Nagarang, kota Dewa Tawatingsa 10.000 yojana, Dasa Yojana Sahasang. Nah, ini ya, jadi kota dewa itu muncul setelah para dewa Saka dan teman-temannya terlahir di sana. Di tengah kota tersebut, melalui hasil kama dari pembangunan aula yang tadi itu ya, bangkit sebuah istana bernama Wejayanta atau kemenangan setinggi 700 yojana, dihiasi 7 jenis permata dengan bendera setinggi 300 yojana. Ya, jadi apa? Dari hasil kama, hasil perbuatan baik tadi ya, berdana aula tadi, muncullah istana Sisaka, istana yang bernama Wijayanta. Tingginya 700 plus benderanya 300, jadi tingginya total 1.000, ya, 1.000 yojana. Maka melalui hasil kama dari pembangunan aula muncul istana setinggi 1.000 yojana yang terdiri dari 7 jenis permata. Melalui hasil, nah ini ya tadi udah ya, melalui hasil kama dari menanam pohon kawilara, tadi Maga menanam pohon di dekat aula ya, kemudian menyediakan batu alas duduk gitu ya. Melalui hasil dari menanam pohon kawilara muncul pohon paricataka yang melingkar kelilingnya 300 yojana ya. Jadi di dekat Istana Wijayanta itu ada paricataka ya. Nah, nama pohon ada sih ya kalau lihat di kamus jenis pohon apa gitu ya, tapi saya kurang berani menerjemahkannya ya karena bukan ahli tumbuhan gitu ya. Nah, jadi rupanya di setiap alam alam dewa juga ada pohon gitu ya, seperti di alam Asura ada pohon Citapatali, di alam Tawatingsa ada pohon utama Paricataka ya kan. Nanti di pohon Satu Marajika juga ada.
dan Yama, Tusita dan seterusnya itu masing-masing punya satu keistimewaan, yaitu ada pohon utamanya gitu ya. Muncul pohon Paricataka yang melingkar kelilingnya 300 yojana melalui hasil bergedana papan batu. Nah, tadi kan untuk alas duduk gitu lah ya, atau dipan gitu ya. Di bawah pohon Paricataka muncul batu Pandu Kambala ya, sepanjang 60 yojana, selebar 50 yojana, berwarna merah bunga Jaya Sumana ya. Jadi di bawah pohon ini ada satu singgasana yang muncul, Pandu Kambala namanya ya. Pandu Kambala ini ya, Kambala ini wool, Pandu ini kuning. Sebenarnya ya kalau lihat harfiah ya kuning gitu ya, warnanya mungkin sejenis marmer atau granit yang berwarna kuning. Tapi menurut komentar ini bagaikan bunga Jaya Sumana. Jaya Sumana ini kalau lihat di kamus China's Rose, Red Rose. Nah, gitu ya. Jadi bunga kembang sepatu. Jadi warnanya merah seperti warna bunga kembang sepatu gitu. Nah, ya, jadi menurut komentar ini ya singgasananya dari si Saka ini, Pandu Kambala, warnanya merah gitu. Di sana pada saat diduduki setengah badan terbenam, jadi kaki-kakinya sepertinya bisa melesek ya kalau didudukin. Pada saat bangkit yang berkurang menjadi penuh lagi. Ya kalau dia nggak ada yang dudukin, nanti naik kembali, muncul kembali gitu. Kalau didudukin melesak ke dalam setengah, kayak ada shock breaker gitu ya, mungkin ya. Nah ini hasil dari berdana, hasil dari perbuatan bajik ya. Lalu sang gajah terlahir menjadi seorang dewa putra bernama Erawana. Nah, ini nama dewa juga Erawana ya. Di dunia dewa tidak ada yang jatuh menjadi binatang. Ini kan alam bahagia, jadi bukan tiracana. Ini bukan tiracana gata ya. Tidak ada yang terlahir sebagai tiracana, sebagai binatang ya. Tapi kan awalnya si gajah ini ya pada kehidupan lampau ini seekor gajah, sekarang jadi dewa. Dewa putra ya bernama Erawana. Nah, tapi di dunia dewa tidak ada yang jatuh menjadi binatang, maka ia pada saat berangkat untuk bermain di taman mengganti penampilan dirinya menjadi gajah bernama Erawana berukuran 150 yojana ya. Jadi aslinya dewa putra ya, dewa pria, tapi kadang-kadang nyamar ya, masih mungkin masih melekat lah ya dengan penampilannya yang dahulu jadi gajah gitu ya. Nah, Sudama sekarang ya. Sudama setelah meninggal terlahir di sana, di Sawatingsa juga. Di sana juga muncul aula dewa 900 yojana bernama Sudama ya. Jadi hasil dari dananya si Sudama ya, muncul lagi satu aula yang bernama Sudama juga. Tiada tempat lain yang melampaui keindahannya. Setiap bulan hari ke-8 ada pembabaran Dhamma di sana. Jadi di alam surga juga ada pembabaran Dhamma. Ya, Sang Buddha juga dalam beberapa sutta juga disebutkan memberi khotbah di alam Tawatingsa juga. Bahkan duduk di Pandu Kambala di singgasananya Saka. Gitu, ya. Jadi ada pembabaran Dhamma di alam surga, cuman istimewanya alam manusia dibanding alam surga ya, alam manusia ada biku, alam surga nggak ada biku sepertinya ya gitu ya. Mungkin mantan biku ada terlahir di sana, tapi yang menabiskan jadi biku yang nggak ada di sana ya. Kemudian di alam surga juga eh, calon Buddha lah ya, calon Buddha kelahiran terakhir di alam surga atau Sita biasanya ya. Tapi calon Buddha menjadi Buddha itu selalu di alam manusia ya. Tapi jangan khawatir, di alam surga juga ada pembabaran dhamma. Nah, ini muncul satu aula ya, satu aula ya, Dewa Sabha ya, Dewa Sabha yang berukuran 100 yojana ya, 900 yojana. Nah, ini sangat indah gitu ya, ada rinciannya berhiaskan apa-apa permata, memang saya nggak kutip lagi lah ya. Hingga hari ini mereka yang melihat tempat yang indah tertentu mengatakan
bagaikan aula Dewa Sudama. Ya, bahkan muncul satu istilah kalau orang-orang yang melihat satu tempat yang indah, wah ini indah bagaikan aula Sudama gitu ya. Jadi satu istilah ya, satu kiasan gitu ya. Seindah Sudama apa aula Sudama gitu ya. Saking indahnya si aula Dewa Sudama ini. Nah, Nanda setelah meninggal terlahir di sana juga muncul kolam 500 yojana bernama Nanda. Kan Nanda tadi berdana kolam untuk mandi dan minum. Ya. Setelah meninggal lahir juga di Tawatingsa. Dan di Tawatingsa juga muncul satu kolam yang namanya Nanda. Ya. Kita tadi berdana apa ya? Taman bunga ya, taman bunga. Setelah meninggal terlahir di sana juga di Tawatingsa muncul Cita Latawana ya muncul hutan 500 yojana bernama Cita Latawana ya. Nah, Cita Latawana ini itu satu hutan yang penuh dengan bunga-bungaan, buah-buahan segala macamnya ada, sangat indah di situ ya. Nah, tapi menurut komentar di sini tempat tersebut menuntun para dewa putra yang telah muncul tanda awal kematian berkeliaran merupakan yang menurut ini ya, tapi saya baca beberapa artikel, beberapa penerjemah yang lain tidak menyebutkan demikian. Tapi ini ya disebutkan demikian. Jadi Cita Latawana ini tempat para dewa yang sudah muncul tanda-tanda kematian, Kubanimita, ini mereka akan main ke sana supaya melupakan kematian yang akan mati gitu ya. Dewa juga takut mati rupanya gitu ya. Nah, tapi beberapa penerjemah yang bilang ini cuman tempat bersenang-senang aja ya. Tapi kalau di sini ya Upana Pubanimite. Pubanimite ini ya tanda-tanda awal kematian yang telah muncul ya. Para dewa dituntun ke sana moha yang mana wicaranti, moha yang mana yang melupakan gitu ya. Di sana main-main melupakan dia akan mati gitu ya. Tapi ya apapun lah ya, nggak apa-apa ini nggak terlalu masalah. Oke, jadi kita bisa lihat semua yang melakukan kebajikan mendapatkan hasil yang bagus ya, maga jadi saka ya kan, pemimpin dan teman-temannya juga terlahir di Tawatingsa ya, hasil dari berdana aula muncul sana Wejayanta ya kan? Sudama, Sita dan Nanda juga terlahir di Tawatingsa. Tukang kayu yang bertugas membangun itu tempat aula peristirahatan, tempat peristirahatan juga lahir jadi desa Wisakama Gajah, terlahir sebagai dewa Erawana. Tadi ya semua mendapatkan hasil yang baik sesuai dengan perbuatannya di kehidupan lampau. Nah, sekarang Suja ya. Suja setelah meninggal terlahir sebagai burung bangau betina di lereng gunung tertentu. Nah, Saka yang mengetahuinya ingin membawanya ke alam Tawatingsa. Ini ringkasannya aja ya. Jadi Suja tadi kan yang pikir, ah, kan suami saya melakukan kebajikan, saya juga dapat lah, gitu ya, keciprat lah. Atau saya melakukan kebajikan, nanti suami saya juga dapat, sama aja, jadi nggak usah lah, ngapain saya capek-capek gitu ya pikirnya. Nah, tapi akhirnya setelah apa hasilnya? Bahkan Suja terlahir sebagai burung bangau yang cantik sih ya, gitu ya, di satu tempat di um, lereng gunung kalau nggak salah ya, di lereng gunung. Nah, Saka kemudian survei gitu ya, ini cari-cari Sudama udah terlahir, Cita udah terlahir, Nanda udah terlahir, dia ada di mana? Terus dicari-cari, oh terlahir sebagai burung bangau gitu ya. Nah, kemudian Saka berpikir, siapapun orang bodoh yang tidak melakukan kebajikan sekarang terlahir di alam binatang ya. Namun sekarang setelah membuatnya melakukan kebajikan, dia akan membawanya ke sini melanjutkan kehidupannya gitu ya. Jadi Saka bermaksud menolong si Suja. Teman-temannya semua jadi dewa dewi gitu ya, dewa dan dewi ini kok malah jadi binatang ya, karena nggak melakukan kebajikan. Saya akan membantunya melakukan jasa kebajikan, nanti akan melanjutkan kehidupannya membawanya ke alam Tawatingsa gitu ya. Nah, muncullah Saka di hadapan burung bangau tersebut ya, kemudian mengajak burung itu untuk bertemu teman-temannya
membawanya ke alam Tawatingsa, ke pinggir kolam Nanda ya. Tadi Nanda tempat di awal tingsanya ada kolam muncul ya. Nah, ketika ketiga rekannya di kehidupan lampau melihatnya, mereka menertawakannya, mengejek si burung bangau. Itulah ya kan, dulu nggak mau berbuat jasa kebajikan, sekarang jadi burung bangau kan. Nah, diketahui, lihat apa kalau lebih panjang, lihat kakinya, kaki bangau, lihat mulutnya, mulut bangau, lihat lehernya, leher bangau. Kita semua jadi dewi, si Suja jadi burung gitu ya. Nah, karena merasa malu, akhirnya si burung bangau ini, ya Suja ini meminta Saka untuk membawanya kembali, gitu ya. Kemudian setelah dibawa kembali di gunung ya, memberikan 5 sila kepada burung bangau yang ingin terlahir di alam bahagia ya. Jadi Saka nanya sama burung, kamu pengen nggak jadi seperti Dewi di alam Tawatingsa? Mau, ya kan? Bagaimana? Laksanakanlah 5 sila, ya kan? Apa mata rekahi? Nah, ya jagalah sila tanpa kelengahan. Ya, Saka mengajarkan burung bangau menjaga 5 sila. Ya, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak asusila, tidak berbohong dan tidak mabuk gitu. Ya, nah jagalah sila tanpa kelengahan. Apa mata rekahi? Gitu, ya, dia pesan terakhir Saka ya, lalu lantas si Saka balik ke alam dewa. Ya. Sejak saat itu, burung bangau tersebut hanya memakan ikan yang telah mati sendiri. Artinya nggak dibunuh tapi udah mati gitu ya. Lalu Saka ya menguji burung bangau dengan berubah menjadi seperti seekor ikan mati terbaring di pasir. Ya. Namun ketika akan ditelan oleh burung bangau, ekor ikan bergerak lalu dilepas oleh burung bangau. Diuji demikian sehingga 3 kali, ya kan? Jadi bangau ini yang tidak mau yang sudah menaati sila, ya tidak ingin membunuh, hanya memakan ikan-ikan yang sudah mati, ya. Jadi Saka ini pengen tahu nih, nakal juga ya Saka ya. Ini benar-benar nggak si burung ini menaati sila, menjaga silanya? Pura-pura menyamar jadi ikan yang mati, gitu ya. Begitu mau dipatok, ya hidup kembali, ekornya bergerak ya, dilepas, dimakan lagi, ya hidup lagi sampai 3 kali, ya benar-benar nggak dimakan, ya jadi si burung bangau benar-benar taat pada silanya. Nah, ya karena apa? Sedikit makanannya lah ya, mungkin sulit juga ya cari ikan yang benar-benar mati sendiri gitu ya. Akhirnya burung bangau ini meninggal, ya. Setelah meninggal, sebagai buah dari menjaga sila, burung bangau tersebut lahir di Benares sebagai putri seorang pembuat tembikar. Nah, ini lumayan nih ya, udah meningkat. Tadinya alam binatang, sekarang alam manusia. Ya, nah ini Saka akal juga nih. Lalu Saka merubah 7 permata surgawi ya, 7 permata surgawi menjadi mentimun. Ya, menyamar sebagai penjual mentimun. Ya, Saka yang menyamar berteriak di jalan. Ibu bapak, ambillah mentimun. Amma tata, amma itu ibu, tata bapak ya, bapak ibu. Ini ada mentimun nih ya, elalukani ya, elaluka. Ambillah gahasa gahasa gitu ya, ambil. Ini ada timun gratis ya. Ayo silakan gitu ya. Namun ketika orang-orang ingin membeli mentimun tersebut, maka tidak mau menjualnya dengan uang. Nah ini aneh nih, orang jual timun tapi nggak mau dibeli gitu ya. Apa kata Saka ya? Saka yang menyamar tentunya ya, saya akan memberikannya kepada wanita yang moralitasnya terjaga. Saya cuma mau ngasih mentimun ini, bahkan tidak usah dibeli dengan uang, tapi saya kasih kepada wanita yang moralnya terjaga, menjaga sila gitu ya. Terus orang-orang yang di pasar bertanya, Tuan, moralitas adalah apa? Seperti apa? Ya, sila itu apa? Ya, kayak apa? Apakah hitam atau biru atau warna lain? Ini aneh juga ya, orang-orang tidak mengenal moralitas ya. Nah, apa jawaban Saka? Kalian bahkan tidak mengetahui moralitas seperti apa. Bagaimana akan terjaga? Saya akan memberikan kepada mereka yang terjaga silanya, yang terjaga moralitasnya. Sepertinya di masa itu ya banyak pelanggaran sila ya.
Bahkan yang namanya moralitas atau sila itu pun tidak tahu lagi gitu loh. Kasa itu maksudnya apa? Sepertinya seperti itu ya. Atau umpamanya orang mau meditasi wipasana, tapi ditanya nama rupa itu tahu nggak? Nggak tahu. Loh, gimana mau meditasi wipasana gitu, ya kan? Nah ini sama kira-kira ya. Sila itu aja artinya apa nggak tahu. Ini barang aneh apa ini ya? Hitam atau putih atau biru atau apa? Nah, kalau nggak tahu sila itu, moralitas itu aja apa, bagaimana bisa melaksanakan menjaga sila gitu loh, kata Saka. Ya. Nah, selanjutnya orang-orang memberitahu, oh tapi ini ada nih ya, ada seorang putri pembuat tembikar yang selalu mengatakan aku menjaga sila, aku menjaga moralitas ya. Nah, setelah bertemu putri pembuat tembikar, Saka memberikan mentimun yang berubah menjadi harta surgawi. Ya, jadi kan memang 7 permata surgawi ya yang diamarkan oleh si Saka menjadi timun gitu ya, dikasih ke putri tembikar yang selalu bilang aku menjaga sila. Ya, luar biasa ya. Jadi bahkan dari kelahiran sebagai bangau menjaga sila sampai jadi manusia tetap menjaga sila, menjaga moralitas. Kata Saka ya ini ya, harta ini untuk mata pencarian Anda, untuk kehidupan Anda lah ya, Jivitawuti. Jagalah dengan sila, 5 sila tidak pecah. Ya. Jadi ini untuk kebutuhan kamu, tetap jaga sila. Pesan Saka, lalu terbang ya, begitu. Jadi selesai di kehidupan ini juga, oke. Nah, ini jam berapa ya? Oke lah, masih cukup waktu lah ya. Lalu setelah meninggal, putri pembuat tembikar terlahir di alam Asura sebagai putri Wepaciti, raja Asura musuh Saka. Ya, ya. Jadi masih sakamanya masih belum mendukung walaupun menjaga sila. Satu kehidupan jadi bangau binatang ya, satu kehidupan jadi putri manusia. Kehidupan selanjutnya jadi Asura, putri Asura gitu ya, raja Asura putri dari Wepaciti. Wepaciti ini musuhnya si Saka, ya ironis juga gitu ya. Karena menjaga sila dalam 2 kehidupan berturut-turut, putri Wepaciti ya, yang tadi Suja itu ya, memiliki kecantikan dengan kulit keemasan yang tidak umum, ya tidak biasanya. Ya, jadi terlahir sebagai Asura, putri Asura, tapi cantik, ya bahkan kulitnya berwarna emas. Wepaciti menolak para Asura yang ingin menikahi putrinya karena merasa tidak ada yang satu kalung bunga ya kepada putrinya. Terus berkata, ini kamu cari sendiri dah suami yang mana yang cocok gitu ya. Anda kalungkan kepada suami yang sesuai. Nah, kalau mau cari suami cari sendiri yang cocok. Nah, nanti kalung ini sebagai tanda kamu kasih aja gitu. Ya. Saka menjamar. Nah, Saka setelah survei tahu nih si Suja sekarang udah terlahir sebagai putri Asura. Ya, Saka menyamar menjadi Asura tua yang pantas menjadi kakek putri tersebut, Asura tua ya. Berdiri di pinggir kumpulan Asura. Putri Asura ya yang tadi itu si Suja melihat Asura tua, tapi langsung jatuh cinta dengan munculnya kesan kehidupan lampau. Ya, karena beberapa kehidupan kan selalu didampingi Saka, ya kan, bahkan sebelumnya pernah terlahir sebagai istrinya Maga gitu ya. Jadi hubungannya masih erat. Nggak tahu kenapa langsung melihat bahkan Asura yang udah tua pun jatuh cinta gitu loh. Ya, karena kesan lampaunya gitu ya. Kemudian melempar kalung bunga kepada Asura itu terus berkata, "Inilah suamiku." Gitu ya. Saka setelah menangkap kalung bunga berteriak, "Saya ini Saka." Yang nyamar kusirnya menjemput pasangan tersebut dengan lanjutnya. Nah ini ya, jadi Saka ya boleh dikatakan menculik lah ya putrinya si Wepaciti gitu ya. Udah apa alam Tawa Tingsa dikuasai, putrinya pun diculik. Gimana nggak jadi musuh bebuyutan gitu ya.
Nah, kemudian setelah dibawalah ya si Suja ini ke alam Tawatingsa. Selanjutnya ketika melewati hutan Sipali, di mana terdapat anak burung Garula. Terjadi kisah yang mirip seperti cantum dalam Kulawaka Sutta ya. Ini kalau nggak salah minggu kemarin ada sedikit disinggung ya. Jadi setelah menculik Suja, mau dalam perjalanan balik ke alam Tawatingsa melewati hutan hutan Sipali atau Simbali ya. Nah, begitu melewati hutan tersebut terdengar cicit-cicit dari suara-suara dari anak burung gitu loh. Jadi Saka bertanya sama Makali ya, ini suara apa? Oh, ini suara burung ya, suara burung yang takut ya. Kalau di Magawatu ini bilang takut dilindas oleh roda dari kereta kemenangan ini ya. Tapi ada juga versi lain takut anak burung ini ada di pohon ya. Nanti kalau kena ya kesambit atau kena dari tiang-tiang bendera kereta ini mereka akan jatuh dan mati. Mereka ketakutan ya mendengar pemberitahuan Matali. Saka langsung bilang kalau gitu kita berbalik aja walaupun dikejar oleh si para asura ya. Para asura itu tadi mengejar. Walaupun dikejar kita balik aja demi keselamatan anak-anak burung. Nah, ini Saka ini memang punya meta, punya cinta kasih yang luar biasa. Nah, begitu mereka berbalik, nah, para asura yang dari jauh melihat, loh, tadi Saka kabur, ya kan? Sekarang malah berbalik, pasti udah punya backup nih, punya bantuan. Ya udahlah, asura pun mundur, minggir, ya kan? Padahal Saka hanya demi cinta kasih, demi tidak mau melukai anak-anak Garula, ya. Terjemahan Garula kadang-kadang disebut Garuda juga, ya. Nah, jadi inilah kisah dari kehidupan lampau Saka, ya, yang menjadi dari maga, mengembangkan cinta kasih, tidak marah, menaati sila, kemudian sampai ya beliau ini ya menemukan pasangannya gitu ya, selain di alam Tawatingsa. Nah, ini kemudian saya harus melanjutkan ke slide yang lain ya. Mudah-mudahan waktunya masih ya ini ya. Kayaknya masih 5 menit ya. Mungkin saya lanjutin dulu. Cukup lah waktunya, tinggal dikit nih. Nah, ini ya. Tadi kita sudah membahas sedikit lah ya. Sebenarnya panjang ya kisah Saka ini, banyak di referensi Pali ini banyak. Nah, tadi kita udah melihat apa hasil dari perbuatan bajiknya, apa yang beliau lakukan juga ya. Nah, sekarang kita ada sisi lain nih, ada sisi lain dari Saka ya. Nah, ini ada di Lomasa Kasapa Jataka ya. Nah, ini kata-katanya juga di masa ini saya singkat-singkat juga sih ya, dari ringkas-ringkas. Di masa lampau, ketika Brahmadatta menjadi raja di Benares, ia memiliki seorang putra penasihat kerajaan. Ia memiliki seorang putra, seorang pangeran lah ya. Penasihat kerajaannya juga punya seorang putra. Setelah keduanya dewasa, putra raja mengganti rajanya yang sudah meninggal, ya. Sedangkan putra penasihat kerajaan menjadi petapa bernama Lomakasapa, ya, di Gunung Himalaya. Pada hari ketujuh, sang petapa memiliki pencapaian dan apinya. Nah, ya, jadi ini di kehidupan yang lampau juga nih, ya, tapi sudah ada Saka di situ ya, sudah muncul Saka. Jadi ada seorang raja Benares punya pangeran yang menjadi penerus raja, ada lagi penasehatnya yang punya putra, tapi putra penasehat jadi petapa. Ya, petapa ini sangat luar biasa ya. Dalam 7 hari aja sudah memiliki pencapaian dan punya abinya. Ya, kemudian Saka melihat petapa ini, ya, wah, petapaan yang luar biasa dengan api besar akan menjatuhkan kedudukan Sakaku bersama ini ya minggu kemarin kita juga ada bahas
salah satu sebab singgasananya menjadi panas ketika Saka akan digantikan kedudukannya sebagai raja para dewa. Nah ini ada satu petapa yang luar biasa juga, ya kan? Ini ada kemungkinan bisa mengganti Saka gitu ya. Saka ini bukan cuma nama, tapi satu kedudukan juga. Ini bisa diganti nih, takut nih Saka ya. Nah, bersama dengan Raja Benares, saya akan memecah petapaannya. Ini biarlah petapa ini gagalin dulu, ya, digodain dulu biar gagal gitu. Ya, ada ya sedikit nakal lah ya. Saka ini takut posisinya digantiin gitu. Ya. Saka lalu membujuk raja supaya bisa berkuasa penuh di Jambudvipa, ya, menyuruh petapa untuk melaksanakan kurban dengan pembunuhan binatang. Saka membujuk ya, menampakkan diri di hadapan raja. Raja tanya, Anda siapa? Saya Saka. Lah, kenapa ke sini? Anda mau nggak berkuasa penuh di Jambudvipa seperti saya berkuasa di Pawatingsa, gitu ya? Mau. Nah, kalau mau bagaimana? Suruhlah rekan Anda melaksanakan kurban binatang-binatang dibunuh gitu ya. Nah, akhirnya si raja setuju. Nah, panggillah si petapa. Tapi petapa menolak untuk datang menghadap raja ya. Raja memancingnya dengan putrinya Candawati yang sangat cantik. Nah, ya, ini ringkasnya aja ya. Jadi petapa nggak mau datang, datanglah gitu ya kata si raja. Putri saya sangat cantik. Ya, dikasih lihat kalau kamu datang ini jadi istri kamu. Nah, bapaknya tergoda juga, akhirnya tertarik dan setuju untuk melaksanakan kurban. Ya, tapi setelah setuju, ya pada hari ketika akan dilaksanakan penyembelihan korban-korban, ya pertama si petapa ini udah ambil pedang, diangkat, ya mau motong gajah, gajahnya berteriak. Nah, berikut binatang-binatang lain ikut berteriak. Nah, binatang-binatang yang akan dibunuh berteriak. Akhirnya si petapa tersadar, membatalkan upacara tersebut, kembali ke petapaannya. Nah, jadi di sisi lain, ya, sisi lain dari Saka juga ada sifat ingin meneruskan kekuasaannya, ya, ingin tetap ada di posisi yang nyaman, gitu. Ya. Nah, ya, jadi ini di Anggutara Nikaya Satu Maharaja Sutta disebutkan. Suatu ketika di masa lampau, ketika Saka, Raja para Dewa, membimbing para Dewa Tawatingsa, ia melafalkan syair berikut ini. Ya, orang yang ingin menjadi sepertiku harus menjalankan uposatha yang lengkap dengan 8 faktor. Ya, uposatha biasanya kan di hari ke-8, ke-14, dan ke-15 dari 2 mingguan. Ya, pakha. Ya. Tapi kata Sang Buddha, syair ini yang diucapkan oleh Saka diucapkan dengan buruk. Nah, Saka Raja Dewa mengucapkan dengan buruk, bukan dengan baik. Kenapa buruk? Ya, karena Saka sendiri tidak hampa dari nafsu kebencian dan jealousy. Tidak Saka sendiri masih punya raga dosa moha. Gitu. Ya. Nah, jadi inilah dari sini kita juga bisa mengambil kesimpulan Saka ini pantas menjadi panutan, ya. Beliau ini menaati sila, punya keyakinan, punya kedermawanan, punya kebijaksanaan, punya sabda pembelajaran, ya. Nah, ini. Tapi bahkan seorang raja dewa pun masih belum lepas dari raga dosa moha. Masih belum, loba dosa mohanya masih ada, ya kan? Ya, walaupun tindakan-tindakan yang pernah dilakukannya ini bagus, baik, tapi alam dewa pun, bahkan seorang raja dewa pun masih belum lepas dari raga dosa moha, belum lepas dari samsara. Nah, gitu, ya. Nah, di sutta yang lain, nah ini di Sakapanha Sutta, ini di Digha Nikaya 21, ya. Sakapanha Sutta ini kisahnya Saka muncul keinginan yang kuat ya untuk bertemu dengan Sang Buddha. Ya, ini satu kutip aja lah ya. Ceritanya panjang, akhirnya ya, ketemu Sang Buddha ya dengan
pancing dulu sama Pancasika ya, dewa lain. Nah, itu ya. Hanya Saka dialog dengan Sang Buddha begitu ya. Nah, ini kita lihat di komentarnya ya. Jadi di Sutta disebutkan pada saat itu Saka Raja para dewa merasakan keinginan kuat, muncul keinginan yang kuat untuk bertemu Sang Buddha, Sang Bhagawa ya. Komentar menjelaskan muncul keinginan kuat, muncul usaha yang baik, bajik gitu ya. Bukankah ia sering menemui Sang Bhagawa? Ya memang di banyak sutta Sang Saka pernah sering ketemu dengan Sang Buddha. Nah, ia bersama kumpulan para dewa adalah tidak pernah ya dimanapun sebelumnya tidak pernah dewa putra yang berdiam tanpa kelengahan yang setara dengan Saka adalah tidak ada ya. Lalu mengapa muncul usaha untuk menemui Buddha sebelumnya dan di masa yang akan datang? Jadi maksudnya ini sepertinya ingin menjelaskan pada kejadian Saka Panhasuta itu Saka pertama kali langsung bertemu dan berdialog dengan Sang Buddha. Ya, jadi sebelumnya tidak pernah. Dan para dewa lainnya yang setara dalam hal moralitas ya, sada, sila, sutta, cagapanya ini nggak ada gitu ya. Tapi Saka sendiri sebagai raja dewa yang memiliki kualitas demikian pun mau bertemu dengan Sang Buddha dan pada saat itu adalah pertama kalinya. Kenapa? Kenapa muncul usaha untuk menemui Sang Buddha? Ketakutan dengan bahaya kematian, takut mati gitu loh. Rupanya pada saat itu sudah muncul tanda-tanda pubanimita dari Saka akan meninggal dari alam dewa, Tawatingsa. Ya, nah sebenarnya pada saat itu umur kehidupannya berakhir. Ya, ia mengetahui setelah melihat 5 tanda-tanda. Terus si Saka berpikir, wah umur kehidupanku sekarang berakhir ya. Nah, bagi para dewa yang umur kehidupannya berakhir, yang tanda-tanda kematian tampak depan mata, ada dua kemungkinan ya. Mereka yang terlahir di alam dewa dengan sedikit perbuatan jasa kebajikan, mereka gentar, takut ya, pikir-pikir, sekarang di mana aku akan terlahir ya. Jadi dewa-dewa yang sedikit melakukan kebajikan, mereka takut nanti setelah ini habis saya mau kemana gitu loh ya. Namun mereka yang terlahir setelah melaksanakan banyak jasa kebajikan, setelah melakukan perlindungan untuk ketakutan mereka sendiri, setelah sering melakukan dan mengembangkan memberikan dana, silanya terjaga, tidak takut. Ya, ya. Nah, kalau para dewa yang sedikit kebajikannya ya takut, nanti habis dari sini mau jatuh kemana? Tapi para dewa yang banyak mengembangkan, melaksanakan sila dan dana, mereka tidak takut karena mereka berpikir saya akan mengalami pencapaian melampaui alam dewa gitu ya. Dari sini kita tahu bahkan para dewa pun walaupun sudah berbahagia di alam sana masih sementara masih mengalami kematian. Mereka juga harus melanjutkan ya. Kalau mau terus ya harus banyak berdana, jaga sila, punya 5 kualitas lagi ya kan. Melanjutkan kebajikannya baru bisa survive di alam dewa. Nah, tapi kalau tidak ya takut jadinya nanti terlahir di mana ya. Nah, si Saka ini ya rupanya lalu Saka ya setelah melihat 10.000 yojana kota dewa yang tadi kan dewa negara ya, istana Wejayanta setinggi 1.000 yojana, aula Sudama, pohon Paricataka, batu Pandu Kambala, kumpulan kemewahan jutaan penari dalam 2 alam dewa. Ya ini, jadi kalau Saka ini raja para dewa adalah raja dari Tawatingsa sekaligus Satu Marajika ya. Ya, beliau menguasai 2 alam ini. Hutan Nanda yang tadi ya, hutan Ciptalatna, hutan Misaka, hutan Parusaka. Nah, setelah melihat seluruh kesenangan ini menjadi dikuasai ketakutan, maka juga takut ya, takut. Oh, seluruh kesenangan saya ini menghilang ya. Artinya maka setelah melihat tanda-tanda kematiannya akan berakhir, ya, wah ini alam Tawatingsa demikian megah, demikian besar kesenangannya. Ada istana, ada hutan yang indah, ada pohon paricataka, ada singgasana. Kalau saya meninggal kan hilang semua. Semua ini hasil dari jasa kebajikan. Kalau sudah selesai ya selesai, habis gitu. Ya, makanya beliau muncul rasa
ingin bertemu ya, muncul apa keterdesakan Sang Wega ini setelah mau menjelang ajal gitu ya, ingin bertemu dengan Sang Buddha ya. Nah, Sang Buddha akhirnya ketemu ya, singkatnya memberikan ceramah, maka pada saat itu juga menjadi muncul mata Dhamma Caku ya. Jadi kalau komentar ya pada saat itu juga meninggal dan terlahir kembali sebagai Saka kembali ya, karena berkat kekuatan kebajikan lampaunya juga berkat ketemu dengan Sang Buddha menjadi makhluk Sotapanna gitu ya. Ah, oke, jadi ini selesai ya. Jadi apa ringkasnya? Oke, saya stop saya dulu ya. Oke, nah ini pembahasannya selesai setengah 9 ya, lewat sedikit lah ya. Jadi kesimpulannya kita udah melihat sisi Saka, apa yang diperbuatnya, apa yang mendukungnya menjadi pemimpin Raja para Dewa. Tapi di sisi lain juga ada Saka ini masih makhluk fana lah, mortal gitu ya. Walaupun Raja Dewa masih mengalami kematian, masih takut akan kematian. Nah, tapi kita beruntung ya, kita beruntung bisa ketemu dengan ajaran Buddha. Ajaran Buddha inilah yang akan menuntun kita bebas dari kematian. Bahkan seorang raja dewa pun masih punya keyakinan, masih harus melaksanakan moralitas, kedermawanan, pembelajaran, dan memiliki kebijaksanaan. Ya, nah ini yang patut kita contoh, patut kita tiru dari seorang Aka, raja para dewa. Ya, jadi apa? Ini yang bisa saya sampaikan ya, semoga menjadi inspirasi ya, menimbulkan semangat bagi teman-teman untuk belajar dan praktek Dhamma. Baik, terima kasih ya. Waktunya saya kembalikan ke Pak Kevin ya, moderator. Terima kasih. Oke, thank you banget Pak Sutrisno atas ceritanya tentang eh, kisah Saka ya di kehidupan masa lampau sangat menginspirasi. Ya tentunya ingatkan kembali bahwa saya untuk menjadi seorang Dewa Saka perlu punya 5 kualitas, yaitu tadi menjaga sada, sila, sutta, saga, padna, yaitu keyakinan, moralitas, pembelajaran diri, kemurahan hati atau berdana, kedermawanan, dan juga panya kebijaksanaan. Itulah 5 kualitas yang perlu kita jaga agar kita dapat terlahir di alam dewa. Nah, tadi di akhir setelah saya mau kulik kembali tadi di akhir setelah punya ketakutan itu dia bertemu dengan Buddha terus selanjutnya ceritanya kayak mana, Pak Sutrisno? Ya, jadi Saka itu ya meninggal pada saat itu juga menurut komentar ya. Ya, Oh, masa kehidupan memang sudah berakhir. Tapi oke. setelah mendapatkan khotbahnya dari Sang Buddha, beliau mendapat mata dhamma alias menjadi mencapai tingkat kesucian Sotapati gitu. Mhm. Oke, Nah, setelah itu ya terlahir kembali sebagai Saka kembali berkat oh, kekuatannya gitu. Ya, oke. bisa Paham. dibaca di apa Saka Panhasuta di Janikaya 21. Nah, Ya, gitu. oke, thank you Pak Ya, Sutrisno. ya. Nah, di sini saya melihat ada beberapa komentar dan Hmm. pertanyaan. Nah, nanti akan saya bacakan. Untuk Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbagi di dalam Dhamma, kita sudah mendengarkan ya paparan dari Pak Sutrisno selama lebih kurang 1,5 jam. Nah, tadi sudah mendengarkan banyak sekali kisah dari awal sampai akhir, banyak orang-orang yang berbuat baik, berbuat kebajikan, akhirnya juga terlahir di alam Tawah Timsa. Nah, maka dari itu saya mengajak Bapak Ibu juga untuk melakukan banyak-banyak kebajikan. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang ingin bertanya langsung kepada Pak Sutrisno yang sedang online melalui Zoom, apakah mau membuka kamera atau berbicara berinteraksi langsung, silakan, dipersilakan. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang sedang online melalui YouTube, ya silakan tuliskan pertanyaan-pertanyaannya di kolom komentar di YouTube. Ya. Dan sambil menunggu, saya bacakan ya Pak pertanyaan dari kolom chat terlebih dahulu. Oh ya, Nah, baik. ya. Nah, ini dari Bapak Heri ya, Namo Buddhaya Pak Sutrisno, saya ingin bertanya. Ya, ini pertanyaannya dua tapi menyatu ya. Satu, Hmm. mengapa tukang kayu kok bisa tahu bahwa di alam dewa ada wanita dan hanya di alam Brahma saja yang tidak ada wanita? Nah, apakah karena sebelumnya tukang kayu itu sudah pernah terlahir di alam sana
baru kembali ke alam manusia. Apakah seperti itu? Ya, Silakan, Pak baik. Sutrisno. Ya, makasih Ko Heri atas pertanyaannya. Apakah ya itu tadi si tukang kayu jawabannya cukup bijaksana ya. Hmm. Anda kalian semua sedang membangun jalan ke surga. Ini wanita ingin ambil bagian kok nggak boleh. Sedangkan di surga kan ada wanita gitu, ya kan. Tapi ini kan di kata ya kan juga tidak ada penjelasan kelanjutannya. Itu nggak ada, sayangnya nggak ada gitu ya. Apakah si tukang kayu pernah terlahir di sana jadi masih ingat, tapi nggak ada penjelasan seperti itu. Ya, tapi sebelum Buddha terlahir juga memang masyarakat India di zaman dahulu sudah mengenal alam-alam kehidupan antara lain alam dewa dan alam Brahma gitu ya. Dan mungkin, nah ini masih mungkin ya spekulasi, alam Brahma itu memang kenyataannya tidak ada jenis kelamin ya kan, dan ini sudah banyak diketahui ya, banyak diketahui. Cuman bagaimana terbebas dari alam-alam, artinya masih walaupun terlahir sebagai dewa, sebagai Brahma, usianya panjang kan masih mengalami lahir dan mati gitu ya, masih mengalami duka ya. Nah, sebelum Buddha muncul itu belum ada yang tahu jalan terbebasnya dari sangsara, dari kelahiran dan kematian itu ya. Nah, jadi kemungkinan besar ya udah tahu ada alam Brahma, bahkan dipikir alam Brahma ini yang tertinggi gitu ya. Jadi kemungkinan udah tahu ya, udah banyak yang tahu gitu. Cuman untuk terbebasnya belum tahu caranya sebelum seorang sama Sambuddha muncul gitu ya. Jadi apakah si tukang kayu ini yang akan menjadi dewa Wisakama ini ya, ini pernah telah di sana ya, saya nggak menemukan referensinya gitu ya. Tapi kalau Dewa Wisakama boleh cek, boleh cari-cari lah ya. Itu di banyak kisah beliau ini arsitek ya, arsitek bukan sembarang arsitek, arsitek dewa gitu ya. Itu bahkan tangga itu yang menuju Tawatingsa, yang turun dari Tawatingsa itu dibangun ya kan. Bahkan di kehidupan calon Buddha Bodhisatta banyak sekali Wisakama ini membangun istana-istana juga untuk Bodhisatta. Ah, satunya juga ketika sang Bodhisatta memotong rambutnya ya kan, kemudian dilempar, ini melalui komentar ya, ini bisa di komentar, dilempar terus kan ditangkap oleh Saka, dibangun satu cetia ya, saya lupa nama cetianya itu di Kawat Ingsa ini juga dibangun, cetianya itu juga dibangun oleh si Dewa Wisakama ini. Jadi ini insinyurnya atau arsiteknya Dewa gitu Wisakama ini, kehidupan setelahnya ya. Tapi yang lampaunya apakah pernah terjadi di sana, ini saya belum ketemu referensinya gitu, Pak Heri. Ya, nanti kalau ketemu ya mungkin bolehlah ya kita lampirkan lagi gitu. Ya, makasih Pak Heri. Ya, Oke, demikian Pak Heri atas penjelasan dari Pak Sutrisno. Ya, mungkin di zaman dulu, di India memang sudah dikenal alam-alam Brahma, namun ya seperti yang kita ketahui belum ada zaman Buddha yang mengarahkan untuk pencapaian nibbana. Nah, ini ada Bapak Mewah yang sedang raise hand. Sebentar lagi dia akan bergabung dan berinteraksi langsung dengan kita. Silakan Pak Mewah di-unmute. Ya. Ya, terima kasih Pak Kevin. ya, Saya dari Kota Tangerang. Nama Ya. budaya Romo, Pak Sutrisno. budaya. Saya mau tanya ini tadi tentang penjelasan dari Dewa Saka. Jika para biku ingin seperti beliau, Dewa Saka, maka para biku harus menjalankan sila upasata secara penuh, gitu kan ya. Nah, itu sebenarnya saya sudah biasa lakukan. Cuma yang ingin saya tanyakan, yang dimaksud dengan sila upasata penuh itu apakah masuk dalam Sekiawata 75 tadi? Harus dibantu dengan 75 Sekiawata. Misalnya salah satu contohnya ya, pada saat kita minum kita nggak boleh berdiri tapi harus duduk. Salah satu contoh Sekiawata ya. Mungkin pada saat jadi Samanera pun saya pernah menerapkan seperti itu, tapi untuk di kehidupan berumah tangga ini saya hanya menjalankan uposatha tapi tidak sepenuhnya menjalankan Sekiawata pada saat uposatha. Jadi mohon penjelasan apa itu yang dimaksud dengan atas sila penuh seperti yang diucapkan oleh Dewa Saka. Banyak Rom. Oh ya, baik. Ya.
Baik, makasih Pak Mewah. Langsung ya saya jawab. Nah, pertama Uposatha Sila itu adalah untuk bukan biku atau bikuni ya. Jadi untuk perumah tangga ya, untuk perumah tangga eh, umumnya dilaksanakan di per 2 mingguan di hari ke-8 dan di hari ke-14 atau 15 atau ya. Jadi kalau dalam paruh bulan itu ada 14 hari, ya berarti di hari ke-14. Kalau paruh bulan itu ada 15 hari, ya di yang ke hari ke-15 gitu. Plus hari tambahan ya, Patiharia ya. Jadi ada juga yang lebih ketat lagi melaksanakan sehari sebelum dan sehari sesudah gitu ya. Nah ini jadi ini dilaksanakan oleh umat awam ya, umat awam. Kalau para biku melaksanakannya kan 227 sila ya kan. Kalau Samanera kan 10 sekia, para biku 227 sila plus 75 sekia juga ya, termasuk di dalamnya. Nah, kalau para Samanera, Samaneri ya 10 sila plus 75 sekia gitu ya kan. Nah, jadi ya kalau sekia itu kita katakan apa ya sederhananya apa lah ya etika gitu lah ya etika yang eh, tata cara yang yang sopan santun lah ya etika tata cara perilaku kehidupannya nah, gitu ya jadi boleh nggak kita laksanakan ya bagus kalau bisa ya bagus sebagai latihan ya kita nggak tahu di kehidupan ini atau kehidupan mendatang kan bisa aja kita menjadi biku sama nera ya supaya nggak kaget-kaget banget lah gitu ya boleh nggak disarankan boleh-boleh aja bagus malah ya menurut saya ya bagus gitu ya ini kan satu perilaku yang etis perilaku yang sangat santun gitu ya kalau melaksanakan itu ya jadi poinnya pusata sila itu dilaksanakan oleh umat awam nah, kemudian 10 sila plus 75 sekia oleh Samanera para biku melaksanakan 227 sila gitu ya tentu saja apa konteks yang ada dalam 5 atau 10 sila atau 8 sila itu semuanya sudah ada juga dalam uh, apa biku sila Patimokkha itu sudah ada nah, gitu ya jadi inti-intinya sudah ada di situ cuman lebih dirinci lebih diperketat lagi gitu ya nah itu kira-kira apa pendapat saya nah, Oke, bagaimana Pak Mewah? Apakah cukup jelas penjelasan dari Pak Sutrisno? Eh, Karena pada saat uposatha itu sendiri, karena kan di masing-masing provinsi itu berbeda-beda. oh, Seperti pada saat menjalankan Nikala Bojana, maka setelah jam 12 itu kan berbeda-beda tuh. ya. Contohnya seperti sekarang ini, misalnya mereka yang menjalankan atas sila hari ini untuk kota Tangerang itu jam 12 lewat 1 detik, Oh, 1 menit. oh. Tentunya di mana-mana berbeda juga. Hmm. Apakah ini kita hiraukan aja atau memang merupakan acuan daripada hal yang baku di sini gitu? Oh, iya baik. Jadi gini ya, jadi Uposatha Sila dengan Dasa Sila ya itu Dasa Sila adalah pengembangan dari Uposatha Sila gitu ya. Dasa Sila kan dilaksanakan sama Nera. Tapi kalau umat awam ya melaksanakan Uposatha Sila ya itu tapi sama aja sih ya sebenarnya cuma pengembangan doang. Kadang-kadang ada yang nambah jadi 9 sila pengembangan cinta kasih yang ke-9 gitu ya. Nah, ya itu bagus-bagus. Mengenai jam ya kan sebenarnya disebutkan Wikala Bojana adalah makan pada bukan pada waktu yang tidak tepat gitu kan. Nah, waktu yang tidak tepat itu adalah setelah tengah hari. Cuman kan kalau sekarang acuan tengah harinya kita susah gitu ya. Kalau mungkin merujuk pada bayangan pada saat tongkat berdiri itu tidak ada yang apa miring lah bayangannya gitu kan susah juga ya ya sekarang zaman modernnya gampang bisa pakai acuan tengah hari ya pas tepat jam matahari tepat di puncak tertinggi gitu nah matahari puncak tertinggi itu posisi memang ya setiap hari setiap daerah ya beda-beda gitu ya walaupun katakan waktu Indonesia Barat dari ujung Pulau Sumatera sampai ke Pulau Jawa.
itu kan pakai WIB semua kan. Tapi sebenarnya posisi puncak matahari apakah di Aceh dan di Tangerang sama? Udah jauh beda, selisih jaraknya sejauh itu ya, tentu saja tidak sama. Makanya, nah sekarang dengan perkembangan teknologi itu ya bisa dihitung ya titik apa namanya azimut atau apa ya saya juga lupa. Titik puncak matahari itu pas tengah hari itu kan bisa dihitung gitu loh ya berdasarkan dengan menggunakan teknologi lah gitu ya. Nah, jadi kalau mau ketat benar-benar ketat ya apa titik tengah pusat matahari berada di puncak itu pas tengah hari ya bisa dihitung dan tentu saja setiap daerah puncak matahari tertinggi itu ya beda-beda gitu. Nah, kita kenapa ada yang selisih ya karena ya pastilah yang dia mulai apa puncak tertinggi mungkin dari Aceh dulu ya selisih bisa setengah jam tuh sampai ke Tangerang ya bisa selisih jauh gitu ya kan karena titik pasnya itu ya kan selisih jaraknya yang mengalami puncak tertinggi duluan mungkin Aceh dulu ya kan Aceh dulu barulah ke mungkin ke setelah Aceh apa ya mungkin ya Lampung Palembang nah, barulah Tangerang gitu ya kan puncak tertingginya kan bumi kan berotasi kan gitu kan nah itu yang dihitung jadi kalau benar-benar ketat ya udah hitungnya ya titik tertinggi puncak matahari pas tengah hari itu jamnya berapa dihitung dengan perhitungan aplikasi atau teknologi lah bisa gitu ya tapi ya sebenarnya itu tadi kan buat umat awam ya tapi kalau buat para biku ya penting sih sebenarnya sangat penting karena kenapa karena di Winaya ini disebutkan setiap suapan yang dimakan setelah tengah hari setiap suapan itu eh, apa pelanggaran gitu loh. Nah, setiap suapan itu pelanggaran ya. Jadi kalau misalnya para biku itu ya mungkin tidak tahu akhirnya jam 12 lah, tapi ternyata berada di wilayah Aceh misalnya ya kan. Nah, pada saat itu 11.35 titik puncak matahari yang makan masih ada 20 menit 11.40 mulai makan. Nah, itu setiap suapan jadi pelanggaran gitu. Nah, itu kan jadi masalah juga kan ya gitu ya. Ya, tapi kalau itu ketat ya, benar-benar ingin disiplin lah gitu ya. Ya nggak ada salahnya juga sih ya sebenarnya ya. Kalau kita selalu mengusahakan sesuai dengan apa yang dianjurkan ataupun dilarang oleh Sang Buddha yang nggak ada salahnya juga. Bagus malah kan gitu kan. Nah, kalau mau ketat. Jadi kok bisa beda ya karena beda wilayah. Jaraknya kan jauh. Titik tengah matahari, puncak matahari itu ya beda-beda gitu. Ya, itu Pak Mewang. Terima kasih Pak Sutrisno. Ya, makasih Pak Mewang. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Herti, Ibu atau Bapak Herti. Ya, malam Pak Sutrisno ini berkaitan dengan kisah Jataka. Ya. Malam Pak Sutrisno, izin bertanya sebelum menjadi Dewa Saka, beliau memiliki 5 kualitas yaitu Sada, Sila, Suta, dan Saga dan Panya. Nah, kenapa begitu jadi Dewa Saka, kok nggak melanjutkan pengembangan 5 kualitas itu, tapi malah ingin menjatuhkan eh, petapa, yaitu putra penasihat raja tadi, yang udah jadi petapa, yang telah mencapai abinya itu, yang sudah mempunyai abinya, kok malah ingin dijatuhkan gitu kan. Nah, berarti kan kualitas lima, 5 kualitas tadi jadi menurun. Nah, itu yang ingin ditanyakan oleh Ibu Tuh, Herti, ya. tuh ya, makasih Ciati. Betul ya, namanya juga kan tadi saya bilang masih sebelum ketemu Sang Buddha ya, sebelum Ya, menjadi Sotapana, namanya juga Dewa Saka masih makhluk sebenarnya putujana gitu ya, putujana. Jadi makhluk awam gitu ya, yang sebelum mencapai kesucian itu masih putujana, walaupun alam kehidupannya jauh-jauh lebih bahagia dari alam manusia, apalagi alam apaya. Maka dari itu Sang Buddha kan selalu mengajarkan. Sang Buddha memang mengajarkan jalan menuju alam surga. Sang Buddha juga mengajarkan jalan menuju Brahma. Tapi itu bukan tujuan terakhir. Karena bahkan setelah menjadi alam, setelah terlahir di alam-alam tersebut pun
masih mengalami sangsara. Nah, inilah poinnya ya, inilah tujuannya kita, salah satu tujuan lah ya kita mengutip, membahas Dewa Saka ini, Raja para Dewa. Nah, itu ya. Jadi ada kemungkinan jatuh nggak dari situ? Ada ya, kalau kualitasnya menurun, sada, sila, suksa, cagapanyanya menurun ya jatuh. Buktinya apa? Buktinya tadi para dewa yang menjelang meninggal ketakutan gitu. Waduh, kalau kebajikan saya kurang, saya lahir di mana ini? Kan kayak begitu. Ya, tapi kalau dari para dewa yang yakin silanya terjaga, banyak memberikan dana dan sebagainya, mereka nggak khawatir. Saya akan lahir di melampaui alam para dewa, katanya gitu ya. Tapi itu pun bukan tujuan terakhir, itu bukan last resort, bukan perlindungan gitu ya. Karena sebelum menjadi minimal sotapana lah katakan ya, itu belum aman, masih mengalami sangsara. Nah, ini makanya ajaran Buddha luar biasa, benar luar biasa ya. Jadi semuanya clear, semuanya jelas sampai tujuan terakhir mengapa, apa, bagaimana caranya, semua diajarkan, semua dijelaskan ya oleh Sang Buddha. Ini buktinya ya, dengan membahas satu tokoh aja kita bisa melihat banyak hal di sini ya. Sangsara itu luar biasa ya, sangsara itu susah ya untuk keluar, tapi ada jalannya ya. Jangan boro-boro senang jadi dewa gitu ya. Kok menurun? Ya bisa, ada kemungkinan, ya itu wajar terjadi gitu loh, ya kan? Raja yang tadinya baik-baik saja, pemimpin yang tadinya baik-baik saja, setelah mabuk kekuasaan kan bisa juga jatuh gitu kan. Takut digeser gitu ya, takut digantikan gitu. Bisa aja, wajar-wajar aja kok bisa ya. Menurun ya menurun. Tapi untung ya, masih ada untungnya ketemu dengan Buddha ya, diajarkan. Jadi sekarang Saka posisinya udah aman ya, karena udah sotamana maksimal 7 kali ya kan, setelah masih lahir lagi di sangsara ini, masih berputar di sangsara maksimal 7 kali lah ya, gitu. Udah posisi aman lah sekarang gitu ya. Nah, kok bisa? Ya bisa gitu ya. Oke, kira-kira gitulah ya depannya. Oke, ada pertanyaan teman. Bagaimana cara mempertahankan kualitas yang udah kita capai? Oh iya, ya salah satunya dengan ikut Zoom Dhamma Meta Jember ini. Salah satunya ketemu dengan Pak Kevin. Gitu, ya. Ya banyak ya, banyak. Faktor-faktor apa yang mendukung ya, harus punya kalyanamita ya, harus punya sahabat yang bajik gitu ya. Bahkan Sang Buddha sendiri pernah bilang kepada Bante Ananda, sayalah kalyanamita ya, Buddha lah kalyanamita, sahabat yang bajik yang mengajarkan dhamma, menuntun kepada kebenaran. Nah, itu pariyati ya kan. Setelah belajar harus pati-pati ya kan. Tapi belum selesai, harus praktek gitu ya. Punya 5 kualitas keyakinan, punya 7 faktor ya gitu kan. Memahami hukum-hukum alam yang berlaku, 4 kebenaran ya, hukum sebab akibat ya itu ya kan, sampai menembus, merealisasi. Nah, itu baru posisi aman gitu ya, sampai merealisasi, memahami 4 kebenaran. Ya, intinya melepas hampa, tadi kan dikatakan hampa dari nafsu, kebencian dan delusi gitu ya, raga, dosa dan Dosa. moha. Nah, itu tujuan terakhir ya. Jadi semakin meningkat sampai lepas dari menghilangnya, terkikisnya, habisnya raga, dosa dan moha. Caranya gimana? Banyak belajar, bertemu sahabat yang bajik, mempertahankan kualitas yang sudah muncul, mengurangi kualitas buruk yang sudah muncul, mempertahankan kualitas bajik yang sudah muncul. Nah, itu ya. Itu kita semua tahu dari mana ya? Tahu dari belajar, tahu dari sahabat, tahu dari ikut Zoom ini gitu Oke. ya. Ya, oke, kira-kira gitulah. Oke.
Thank you Pak Sutrisno atas jawabannya. Ya, sudah betul ya. Saudara Herti sudah ngikut Zoom kita, sudah membaca Jember. saudari. Saudari Herti udah ikut Ya, Zoom dengan kita, ya sudah betul jalannya kan. Berarti kan kita bisa berjodoh, dan juga itu membangun kebiasaan ini menjadi sebuah penting, dan ikut Zoom ini sebagai pengingat agar pembelajaran Dhamma kita dapat terulang kembali, dapat mengingatkan kita kembali untuk menambah kualitas-kualitas kita. Oh, saya murid Pak Sutrisno dari Cikarang juga. ini Oh. mah bercanda, ini mah nggak ada muridnya. Oke, thank you Pak Sutrisno. Kira akhirnya sudah berada di jam 9 malam ya. Mungkin beberapa yang berbeda wilayah, mungkin juga sudah jam 10, jam 11 mungkin ya. Maka dari itu kita sudah berada di penghujung acara. Mungkin satu pesan penutup pada hari ini. Apa harapan Pak Sutrisno setelah pembabaran selama 2 sesi kita melalui Dhamma Mitra Jember? Silakan Pak Oh ya, Sutrisno. baik. Ya, sebenarnya kalau disebut pembabaran saya agak keberatan juga sih ya. Ini diskusi lah ya, diskusi. Jadi yang saya sampaikan adalah apa yang saya dengar, apa yang saya baca, saya ringkas, saya simpulkan. Ini kayaknya bermanfaat gitu kalau apa dibahas ya. Jadi makanya muncullah topik ini gitu ya. Nah, kita udah lihat bagaimana perjalanan Saka dari kehidupan lampau sampai kehidupan menjadi Saka sampai ketika akan meninggal. Ya, kembali ya ini kembali mengingatkan sebelum seseorang benar-benar hampa tadi ya atau bebas dari loba dosa moha, raga dosa moha, ini perjalanan masih akan berlanjut. Nah, jadi bertekadlah ya, jangan lemah, jangan patah semangat melanjutkan perjalanan ini dengan landasan dari eh, sasana ini, dengan landasan dari ajaran Buddha ya, jangan lepas apa mata rakahi tadi katanya kan, jangan lengah dengan jagalah sila kamu, jangan lengah tadi pesan Saka kepada burung bangau gitu kan, sama ya, kita lindungilah sila kita dengan tanpa kelengahan ya kan, banyak praktek juga berbuat bajik gitu ya, kemungkinan besar akan terlahir di alam dewa, tapi itu belum selesai, harus juga tetap dipertahankan gitu ya, kualitas 5 kualitas itu. Ya, semoga di penghujung perjalanan kita bebas dari sengsara sama-sama semua gitu ya. Yang itu kemudian yang bisa saya sampaikan sebenarnya bukan sesuatu, oh ini apa, sesuatu yang luar biasa atau oh mungkin sayanya apa ya gimana ya, hebat gitu, enggak ya, saya mah sama ya seperti Pak Kevin, Pak Mewa, Pak Heri, Bu Heti ya, kita mah sama-sama umat biasa semua gitu ya, masih kadang-kadang praktek sila gagal, praktek lagi gagal ya, itu ya, itu saya bukan orang yang ya luar biasa di atas semuanya, nggak ada gitu ya, cuman ya karena punya keyakinan ya, kita harus yakin kepada ajaran Buddha ini. Nah, ini yang bisa menimbulkan gairah bagi kita untuk selalu belajar, selalu praktek. Nah, ini penting gitu ya. Jadi jangan menganggap ada orang yang lebih luar biasa, ada yang lebih hebat. Oh, bisa lah dia jaga sila, dia lebih enggak, semuanya sebenarnya kira-kira ya kurang lebih sama lah gitu ya. Cuman keyakinan kita dan tekad kita. Nah, itu ya. Jadi yang bisa menjaga kita juga gitu ya. Nah, kira-kira begitu aja ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Oke, thank you Pak Sutrisno. Ya. Selanjutnya, saya mengundang Pak Sutrisno untuk membantu kita membacakan Patidana ya, melimpahkan jasa-jasa kebajikan kita untuk kepada semua makhluk, semua leluhur kami yang sudah mendahului kita di masa lampau. Oh ya. Oke, baik teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari selama, ini salah satu petunjuk Sang Buddha juga ya, setelah melakukan kebajikan jangan lupa untuk melimpahkan jasa atau berbagi jasa kebajikan dengan mengkondisikan para leluhur, mungkin orang tua, anak famili dari
berlampau-lampau kehidupan ikut berbahagia atas jasa kebajikan kita. Bukan hanya itu, bahkan para dewa pun masih bisa berbahagia atas kebajikan yang telah kita lakukan. Nah, ini juga petunjuk Sang Buddha ya. Dengan ini kita akan patidana dengan limpahan jasa ya. Kita baca bersama-sama lah ya. Punya sidani kata sa yananya ni kata ni me te sanca bagino hontu tata nanda pamanaka ye pia gunawanta ca maihang mata pita dayo ditha me capya dithawa anye maca tawerino tata tithanti loka semin te bhumma catuyo nika pance kaca kara sangsaranta bhawa bhave nyatang ye patidanam me anumo dan te sayang ye cimang napa jananti dewate sang niwedayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabbe satta sadahontu awera sukha jiwino hema padanca papontu te sasa sichatang subha. Sadu, sadu, sadu. Eh, Baik, terima kasih Pak Sutrisno atas sharing damanya. Ya, senang sekali kita bisa berdiskusi bareng, berdiskusi dhamma melalui platform Zoom, platform YouTube, dan juga semoga teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara-saudari juga mendapatkan pembelajaran yang baik pada malam hari ini dan mendukung atas pencapaian-pencapaian spiritual kita di kemudian hari. Terima kasih Pak Sutrisno. Saya mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudari, marilah kita bersikap anjali dan saya akan menutup sesi hari ini dengan pembacaan Namakarapata. Ya. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi Swakhato bhagawata dhammo dhammang namasami Supatipano bhagavato sawaka sanggo sanggang namami. Demikian sesi sharing dhamma kita berakhir pada malam hari ini. Selanjutnya ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh Dhamma Metta Jember. Terima kasih, selamat malam saya ucapkan kembali kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang sudah mengikuti sesi kita pada hari ini dari awal sampai akhir, yang berada di Zoom maupun berada di YouTube Dhamma Metta Jember ataupun Dhamma Televisi. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Semoga hari-hari Anda menyenangkan dan berbahagia di kemudian hari. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Pak Sutrisno, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya.